Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang sabat dan istiqamah, perkara yang sebagaimana diwasiatkan oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Setelah muqaddimah, beliau sampaikan bahwa ini wasiat kepada segenap kaum muslimin dari seorang hamba yang lemah, yang semakin mendekati ajalnya, agar mereka semua selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, seperti yang antum ketahui makna takwa, menjalankan perintah Allah, mengharap pahalanya di sisinya, di atas cahaya ilmu darinya, meninggalkan larangan Allah di atas cahaya ilmu darinya, takut dari azabnya. Berarti menuntut orang untuk berilmu dan terus belajar dan menuntut ilmu, agar pula mereka berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak terpecah belah dalam agamanya. Karena itu salah satu tujuan besar syariat Allah turunkan untuk menyatukan umat, menyatukan hati mereka agar tidak tersisa, tidak adanya kebencian dan permusuhan antara yang satu muslim dengan muslim yang lainnya. Itu tujuan mulia, tujuan besar misi diutusnya para mursalin. Beliau sebutkan karena takwa kepada Allah dan berpegang teguh dengan talinya, baik itu Quran maupun sunnah, itu yang menjamin kebahagiaan dan keselamatan dunia serta akhirat umat ini. Di situ Allah letakkan kebahagiaan mereka. Semakin mereka bertakwa, berpegang teguh dengan syariat, semakin mereka mendapati janji tersebut. Semakin berkurang nilai-nilai itu, ya berkurang pula karenanya
apa yang seharusnya mereka dapati dari janji Allah. Umat ini tidak akan bisa disatukan shaf mereka, dipersaudarakan hati-hati mereka, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauh dari segala yang menentang dan menyalahi keduanya. Apapun itu, ketika berbenturan dan menyalahi Quran dan Sunnah, tinggalkanlah. Oleh karenanya sering beliau rahmatullahi alaih ketika bernasihat, membimbing anak-anak beliau salafiyin di dunia, terutama yang terjadi perselisihan, gesekan, perpecahan antara mereka satu dengan yang lain, untuk meninggalkan asbab al-khilaf, segala sebab yang membuat perselisihan itu terjadi. Masing-masing pihak, ketika kamu tahu, kamu sadari itu, kalau kamu membicarakan ini akan semakin tajam dan berketerusan perselisihanmu dengan saudaramu, akan semakin runcing permusuhan kamu, perseteruanmu dengan saudaramu. Maka tinggalkan ucapan itu, jangan kamu sampaikan. Begitu pula segala sikap dan perbuatanmu, ketika itu kamu lakukan arahnya ke sana, semakin memperlebar perselisihan dan perseteruan, memicu kebencian dan permusuhan, tinggalkan, jangan kamu lakukan perbuatan itu. Hada akal. Itu orang yang berakal. Kalau masih punya akal. Utruku asbabal khilaf. Tinggalkan segala sebab penyebab khilaf yang terjadi. Akan sulit terhindar dari perselisihan, dari khilaf, kalau sebab-sebabnya tidak dijauhi, kalau pemicu-pemicunya tidak ditinggalkan. Makanya itu poin yang beliau selalu ingatkan, selalu beliau ulang berkali-kali. Utruku asbabal khilaf. Orang tahulah, masing-masing ngerti apa yang menyebabkan khilaf antara kamu dengan saudaramu, dengan ikhwanmu. Tinggalkan sebab itu. Tidak ada kebaikannya. Ketika itu hanya menambah jauhnya jarak antara kamu dengan mereka. Bahkan dalam nasihat beliau pula semakna dengan ini,
Dan ini yang banyak hilang dari kita masing-masing. Introspeksi dirilah kita semua. Beliau sebutkan min aqwa al-asbab lihasmil fitnah atau hasmil khilaf, beliau sebutkan. Sebab terkuat untuk hasm sebab-sebab perselisihan atau fitnah. Hasm itu disumpal, dihentikan. Kalau kamu ngelihat pipa bocor, misalnya air itu pecah atau bocor, kan keluar terus itu air, terhambur-hamburkan. Kamu harus bertindak secepat mungkin untuk memblok, nutup supaya airnya nggak keluar terus. Kamu ikat pakai tali atau apa, plastik, sebisanya sudah. Yang penting segera tutup agar tidak terus terbuang ini air. Nah, itu namanya hasm, diblok, ditutup agar tidak terus berkelanjutan khilaf atau fitnah yang terjadi. Nah, sebab yang termasuk terkuat untuk itu, satu beliau sebutkan, dan itu yang paling utama, as-sabr. Sabarlah. Sabr ala madza? As-sabr ala ikhwanik. Sabar terhadap saudaramu. Menyabari atas apa yang mereka ucapkan, mereka perbuat, yang itu mungkin saja menyakiti dirimu. Kata Imam Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullah, laisal karim man yakuffu adahu anin nas. Orang karim, orang mulia, itu bukan orang yang tidak mengganggu orang lain. Ya itu baik tentunya. Tapi sebatas itu standar. Tidak ada nilai banyak di situ. Sebatas kamu nggak ganggu orang lain. Kan sebagian orang prinsipnya begitu. Yang penting anak nggak ganggu. Yang penting anak nggak ngedolimi orang. Ya, khair, tayyib. Tapi bukan itu nilainya. Nilai plusnya bukan di situ. Innamal karim man yasbir ala adan nas lahu. Karim adalah justru orang yang sabar atas gangguan orang pada dirinya. Sekarang kamu terganggu, kamu tersakiti, kamu terzolimi. Fulan berkata begini begitu tentang kamu. Dia berbuat ini itu. Dan itu memang menyakitkan kamu. Bukan hal yang biasa, memang menyakitkan. Kamu hawas, kamu mangkel, membuat kamu jengkel. Sabarlah. Itu nilai sesungguhnya karim. Orang mulia di situ. Kalau sebatas kamu gak ganggu, itu banyak orang bisa melakukan. Tapi ini siapa yang mampu? Kalau bukan karena iman, sabar. Maka
menjadi sebab salah satu sebab terbesar hilangnya atau minimnya paling tidak kesabaran atas kejelekan saudaramu, atau lebih tepatnya atas gangguan saudaramu kepada dirimu. Anak nggak terima, dalil adab, kurang ajar, fulan berkata begini, dia melakukan ini, aku diperlakukan begini. Pecah dan terjadilah permusuhan di sana sini. Isbir. Sabari. Itu ongkos mahal yang harus kamu bayar dan harus kita bayar masing-masing untuk terhindar dari khilaf, untuk satunya hati, untuk wahdatus shaf, untuk jam'ul kalimah. Untuk kita itu sekata, seia, sekata, satu shaf. Bukan barang murahan. Ada ongkos mahal yang harus dibayar. Sabar. Salah satu nasihat Mas dari Imam Bakr Ibn Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, laisa kullu man ra'aita minhu aiban waga' min ainik. Gak semua orang yang kamu dapati aib padanya, kamu lihat itu aib pada dia, ya memang aib, memang itu jelek. Bagaimana tidak jelek? Ganggu anak. Seharusnya memang tidak dia lakukan. Cuman sekarang yang kita nilai diri kita, bukan dia. Gak semua orang yang kamu dapati aib padanya kemudian otomatis kamu gugurkan dari matamu. Artinya sini orang gak ada nilainya sudah. Gak anak anggap sudah. Bukan begitu cara bersaudara. Tiap kali ada aib, tiap kali kamu dapati kekurangan pada saudaramu, kamu jatuhkan, kamu singkirkan. Nggak akan tersisa sama kamu seorang pun. Kata Muzani, aqbilu ala ikhwanikum ala ma kana minhum. Terima saudaramu apa adanya. Dengan segala kekurangan mereka. Bahkan tadi yang kamu nggak senang, kamu jengkel, terima apa adanya. Kama tuhibbun an yuqbilu alaikum ala ma kana minkum. Seperti kamu juga berharap orang lain menerima kamu apa adanya, kan? Kan setiap orang itu harapannya. Terimaan saya ini apa adanya. Saya nggak sesempurna itu. Kamu sadari itu pada dirimu. Ana nggak sebaik itu. Ana nggak setinggi itu. Just terimalah saya di tengah-tengah kalian apa adanya. Kalian tahu aib-aib ana. Kalian tahu kekurangan-kekurangan ana dalam setiap hari ini itu. Mungkin kamu juga ganggu. Entah lisanmu, entah sikap perbuatanmu. Kamu ingin diterima ikhwan kamu apa adanya. Maka terima juga dong.
ikhwan kamu apa adanya, adil, kan balance, seimbang gitu loh. Kecuali kalau kamu bisa, nggak mungkin, kamu nggak ada aibnya, nggak ada cacatnya, sempurna. Itu yang kamu, dirimu yang seperti itu yang kamu berikan ke ikhwan kamu. Sehingga pantas kamu juga berharap minta dari mereka sesempurna itu tanpa kekurangan dan aib. Tapi kan mustahil. Kembali kepada kesabaran. Isbiru. Sabari. Ini ma'ruf tentunya dalam batasan-batasan syariat. Itu bukan penyimpangan akidah, bukan penyimpangan manhaj. Urusan pribadimu, urusan duniawi, sabari. Memang bukan ringan. Bukan hal yang gampang. Itu ongkos mahal. Layaknya keumuman orang misalnya, kamu mau melamar bintu fulan, yang ini gadis paling cantiknya, putri yang luar biasa, cantik, molek, putih dan lain sebagainya. Untuk bisa mendapati dia kan keluarganya pasang mahar. Jadi atas rata-rata biasanya orang sekarang aja, keumuman orang awam kan kita bicara, paling tidak maharnya hantaran, bukan mahar sih, hantaran keluarga ketika meminta putri keluarga itu kurang lebih 50 juta. Itu wajar keumuman orang. Ya ini keluarganya nggak mau putrinya istimewa. Mungkin dia minta 200 juta, mungkin lebih. Tapi orang demi mendapatkan putri ini yang cantik, rela berapapun akan dia berikan asal bisa menikahinya. Kan begitu logikanya. Nasih kata Muzani, la tanzuru fi dzunubin nas kal arbab. Kamu melihat kesalahan orang, dosa orang, jangan kamu lihat seakan-akan kamu itu tuan, majikan. Orang lain kayak budak di bawah kamu punya kesalahan. Apalagi budak kalau di zaman dulu. Gampangannya kalaupun bukan budak, bawahanmu. Bisa kamu bentak-bentak semau kamu, bisa kamu kamu merasa di atas dia kamu yang gaji, kamu yang atasannya. Ngapain kamu lakukan ini? Kenapa kamu? Yang itu dulu loh. Kamu ini tidak bisa dibilangi. Tadi kan sudah saya suruh. Kenapa yang itu belum selesai? Ini itu. Layaknya kamu itu atasan. Tinggal merentah, bentak, nyalahkan orang yang di bawah kamu yang melakukan kesalahan. Jangan seperti itu, kata Muzani. Ketika kamu melihat kesalahan orang terhadap dirimu. Unduru fi dzunubikum kal abid. Tapi sebaliknya, ingat dan lihatlah dosamu sendiri, aibmu, seakan kamu itu di posisi budak, saudaramu di posisi tuanmu, majikanmu. Ya apa kalau budak atau bawahan melakukan kesalahan? Menengadahkan wajah aja nggak berani kan?
Mana ada orang berbuat salah, saya melakukan salah. Nggak ada, dia dingkluk begini, menundukkan kepalanya. Ya Allah, afwan, anak ngaku salah, itu kekhilafan anak, keteledoran saya, memang saya minta maaf. Tolong diberi kesempatan lagi. Serba salah, serba. Begitu seharusnya kamu posisikan dirimu layaknya budak berbuat salah di hadapan majikannya. Jangan sebaliknya. Kamu seperti majikan, tuan, melihat saudaramu salah kayak kamu anggap budakmu. Ongkos mahal. Sekali lagi, harus dibayar. Kehidupan ini jual beli. Gak ada yang gratisan kan? Gak ada gratisan. Kamu pengen baju, apa itu kok bagus ya? Wah, mereknya apa? Dava, Asil, Zen sekali. Bersih. Ini itu. Ya kalau kamu cuma pingin gitu aja gak akan kamu dapati. Beli, keluarkan uang. Mahal. Sesuai barang bagus yang kamu mau kan. Kamu pengen rumah, beli, bangun. Gak berhenti di situ. Ingin sejuk, kamu butuh AC, beli. Dan seterusnya. Menjaga tadi jam'ul kalimah, wahdatus shaf, satunya hati, jauh dari kebencian, permusuhan, khilaf. Ini ongkosnya. Sabar dengan segala maknanya. Wal hilm, yang dua kata Syekh juga. Hilm. Kamu tahu hilm? Hilm itu lebih dari sekedar arti santun. Orangnya halim. Antara lain dia ditafsirkan memilih untuk meninggalkan balasan saat kamu mampu untuk melakukannya. Kesempatan itu ada padamu. Kalau orang nggak balas karena nggak punya kemampuan, bukan hilm. Sebetulnya dia pingin balas, cuman nggak mampu aja. Itu yang berbuat orangnya kuat, besar, atau banyak jumlahnya, massa. Bukan hilm. Hilm, kamu justru yang berkuasa. Kalau kamu mau, tinggal kamu gilas itu orang. Tapi kamu memilih untuk memaafkan. Kamu memilih untuk tidak membalas. Itu hilm. Di antara ahlul ilm ada juga yang menafsirkan hilm itu membersihkan sisa-sisa dampak dari kesalahan dalam dirimu. Kan ketika orang berbuat jelek, apalah menyakiti kamu, mungkin aja orang memaafkan, tapi sisanya kan masih ada dalam hatimu, dongkol. Kamu masih ada, sulit untuk kamu bersihkan sisa-sisa itu. Kamu masih memendam kebencian sama dia, masih musuh, masih ini. Nah, sisa-sisa itu yang kamu harus bersihkan semua. Hilm. Sehingga betul-betul nggak ada sisa.
nggak tersisa dari apa yang orang perbuat. Kadang orang ngeliat aja sudah ingat kan? Ya Allah, ini fulan yang pernah berbuat begini, pernah mengucapkan ini, pernah nyakiti aku. Karena tersisa itu dalam hatimu. Itu yang tidak kamu biarkan, gak boleh ada sisa itu. Sekali lagi bukan perkara gampang memang. Ongkos mahal yang harus dibayar. Yang ketiga, dan ini juga banyak hilang. Hampir setiap kali ada gesekan dan perselisihan, hilang makna ini, yaitu tabadulul ihtiram bainal atraf, bainat tarafain, saling menghormati di antara dua kubu, dua orang yang berselisih. Perselisihan mungkin aja terjadi, tapi tabadulul ihtiram, aku hormati fulan akhi, yang fulan juga sama, ana menghormati fulan. Bukan sekedar ucapan menghormati, terbukti. Apa buktinya? Kamu nggak akan terima orang lain mau merusak dan menjatuhkan saudaramu itu yang berselisih denganmu, karena kamu menghormati dia. Betul fulan berselisih sama anak, tapi anak nggak ridho kamu sampai berkata begini begitu tentang dia. Aku menghormati dia. Kamu jaga kehormatannya. Kamu jaga kemuliaannya. Tabadul ihtiram. Tadi perselisihan terjadi bukan berarti habis segalanya sudah. Kamu buang la ihtiram wala ukhuwah wala. Udah nggak ada lagi sisa penghormatan. Kamu injak habis-habisan, kamu bumi hanguskan sudah. Nggak tersisa. Ainal ihtiram. Mana penghormatanmu? Mana cinta kasih sayangmu kepada dia? Ihtarim. Hormati. Dan itu tanda orang itu benar-benar hub lillah, cinta karena Allah. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, kalau kamu ingin tahu saudaramu itu mencintai kamu karena Allah atau tidak, kamu lihat saat berselisih sama kamu. Apa saja urusan pribadi atau ini. Nah, saat itu kamu akan tahu kualitas saudaramu itu. Termasuk kualitasmu sendiri. Saat khilaf. Kalau sudah tidak ada lagi penghormatan, kamu akan dicaci maki, dicela, bahkan dengan dusta, dengan fitnah yang diada-adakan. Kamu dibilang begini, bilang begitu. Segala aib yang dia ketahui tentang kamu, dia bongkar-bongkar. Atau sebaliknya, yang kamu tahu tentang dia, kamu bongkar semuanya. Fulan pernah berbuat begini, pernah melakukan ini. Aku tahu sendiri, ini bukti-buktinya. Di saat itu kamu tahu semua yang kamu akui cinta karena Allah palsu.
dusta. Tidak ada lagi ihtiram. Kamu nggak menghormati. Tabadulul ihtiram. Orang kalau ada ihtiram, harga diri dan nama baik, kehormatan saudaranya akan dia jaga rapat-rapat. Kalaupun mungkin tercium oleh orang lain, Ana dengar kamu ada masalah sama fulan. Iya ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah bisa selesaikan. Salah paham mungkin. Sebatas itu saja. Bukan kemudian kamu buka lebar-lebar. Oh iya memang dasar fulan itu kamu tahu. Ini begitu. Yang keempat, tidak kalah pentingnya dan banyak hilang wasiat beliau, la tuwassi'u dairatal khilaf. Jangan kamu perlebar ring khilaf. Khilaf itu kan ada ringnya, ada bingkainya. Kalau segini, ya sudah kamu batasi segitu. Jangan kamu perlebar sampai segini. Kalau memang segini, ya batasi segini. Jangan kamu perlebar sampai sekian. Berakallah. Kunu uqala. Kalau memang segini, kenapa harus kamu perlebar? Itu masalah asalnya hanya antara kamu dengan fulan. Taruh namanya Z misalnya. Antara kamu dengan Z saja. Alas. Jangan kamu perlebar. Itu kok ada Khalid. Kok deket-deket sama Z. Ada apa? Padahal Z bermasalah sama Ana. Berarti Khalid juga cari masalah sama Ana. Nanti Khalid dekat sama Amr. Amr ada apa kok? Tiap hari selalu sama Khalid. Pergi safar ke sana kemari sama Khalid. Amr berarti ada masalah sama Ana. 3 orang sekarang. Yang asalnya kamu dengan Z. Kamu perlebar ke sana kemari. La tuwassi'u. Jangan kamu perlebar ring khilaf. Kamu seret ke sana kemari. Kamu paksakan. Ainal wala, ainal bara. Ukurannya apa? Dirimu. Cinta, kasih sayang, loyalitas, kebencian, permusuhan. Na'udzubillah kamu ukur dengan dirimu. Itulah kayak orang jahiliyah. Na'udzubillah. Masyarakat jahiliyah dulu mereka katakan itu prinsip mereka dalam hidup. Sahibi man yusahibni. Temanku yang berteman dengan aku. Dekat, mau akrab sama aku, ya dia temanku. Wa sahibu sahibi. Dan temannya temanku. Yang mau dekat dengan temanku, akrab, baik sama dia, otomatis temanku juga. Gak ngerti itu teman, kafir, musyrik, siapa. Pokoknya berteman baik, akrab dengan temanmu, temanmu juga. Wa aduwu aduwi. Temanku juga kata mereka, musuhnya musuhku. Aku punya musuh.
Setiap yang mau memusuhi musuhku temanku. Entah permusuhanmu itu karena apa, dasarnya apa. Pokoknya ini orang mau memusuhi sama-sama seperti kamu. Teman berarti sama kamu. Atas dasar itu. Jahiliyah. Aduwi man yu'adini. Kata mereka. Musuhku yang bermusuhan dengan aku. Langsung. Fulan musuhku. Wa sahibu aduwi. Musuhku juga yang berteman dengan musuhku. Kok mau dekat sama musuhku? Entah apa dan bagaimana. Pokoknya dekat. Berteman berarti musuhana juga. Wa aduwu sahibi. Dan yang bermusuhan dengan temanku. Ini temanku kok kamu musuhi. Entah apa sebabnya, siapa yang salah. Kamu nggak mau tahu, memusuhi temanmu berarti musuhmu juga. Bukan demikian. Syariat ajarkan. La tuwassi'u dairatal khilaf. Jangan kamu perlebar. Orang lain nggak perlu masuk dalam urusanmu. Apa yang terjadi antara kamu dengan orang lain bukan urusan mereka. Jangan kamu menyeret saudaramu dalam itu urusan pribadimu sebenarnya. Kata Asma'i ketika bertanya kepada Imam Khalid bin Safwan rahimahullahu ta'ala, Ayul ikhwan ahabbu ilaik? Ikhwan kamu yang paling kamu cintai seperti apa? Kriterianya bagaimana? Kata Imam Khalid ibn Safwan, alladhi yaghfiru zalali. Bukti kalau itu ikhwan. Shadiq. Shadiq. Saudaramu yang jujur. Menghormati kamu. Mencintai kamu karena Allah. Dia akan memaafkan ketergelinciran kamu. Kamu terpreset. Namanya terpreset kan nggak sengaja. Bukan inginnya dia. Terus dia nggak tahu kalau di situ ada kulit pisang misalnya. Entah. Atau licin kena air atau apa. Terus dia maafkan. Bukan niat kamu, bukan kemauan kamu. Wa yasuddu khalali. Temanku juga yang mau menutupi kekuranganku. Kamu kan juga banyak kekurangannya. Kamu berharap bagaimana itu bisa ditutupi, diterima apa adanya tadi. Wa yaqbal ilali. Yang ketiga, menerima alasanku. Alasan artinya udurku. Gak dipermasalahkan. Ya, contohnya saja, kenapa antum gak datang? Semua datang. Aku undang misalnya apalah. Ya dia punya udur. Ya Afwan, kemarin anak sebetulnya juga mau datang. Cuman kebetulan mertua baru tiba. Gak enak anak tinggal misalnya. Oh gitu, khair, labas insyaallah.
Insya Allah khair lah bas. Karena orang kalau hilang penghormatannya, cintanya ke saudaranya, alasan apapun dia nggak akan terima. Kamu ngada-ngada saja. Ya itu kan bisa kamu pamit sebentar. Kamu nggak menghargai aku. Aku capek-capek sudah nyiapkan ini. Itu kalau kamu nggak menerima. Tapi kalau orang menerima enak, enteng. Nggak ada yang perlu kamu permasalahkan. Udzur diterima dari saudaramu. Masing-masing jika memberikan itu untuk saudaranya, hasem, itu akan mengeblok, menutup segera kebocoran tadi. Bocornya nilai persaudaraan dan ukhuwah. Memaafkan kesalahan, menutupi kekurangan dan menerima alasan, udzur. Bahkan lebih tinggi lagi, kalaupun dia nggak menyampaikan udzur, kamu yang memberi udzur. Fulan, masya Allah kita kenal, khair, thayyib itu, masya Allah baik. Terus mungkin dia punya udzur, kita nggak tahu atau belum sempat dia sampaikan. Insya Allah pasti dia punya alasan, udzur. Sehingga syaitan nggak punya celah untuk masuk mengobrak-ngabrik persaudaraan dan kesatuan antara kita. Ongkos mahal harus dibayar agar syaitan tidak menghancurkan nilai-nilai tersebut. Maka kembali beliau wasiatkan terutama kepada para ulama, orang yang berilmu, duat, para dai, untuk tidak berhenti membimbing umatnya, menyibukkan mereka dengan khair, menjauhkan mereka dari segala kejelekan yang merugikan mereka, mengikuti contoh dan toladan mereka dari salaf, para sahabat, tabi'in. Penuhi, salah satu nasihat penting beliau, penuhi dunia ini dengan ilmu. Artinya sibukkan orang dengan ilmu. Penuhi, namanya penuhi bagaimana? Kalau kamu bawa tas, jejel-jejelkan terus, penuhi. Misalnya kain yang kamu bawa sebanyak mungkin. Masih ada kesempatan, masukkan lagi bajumu. Masih bisa kaos, masukkan kaosmu. Sirwal, masukkan, jejelkan terus, penuhi itu tas sampai nggak muat. Cuman ini ilmu yang kamu penuhi. Dunia ini kamu penuhi dengan ilmu. Sekarang sarana untuk itu kan banyak sekali. YouTube, Instagram, Facebook, apalagi sudah TikTok dan lain sebagainya. WhatsApp, Telegram atau yang lainnya. Kan banyak dipakai orang. Penuhi dengan ilmu. Sebarkan di situ ayat yang ringkas-ringkas, maknanya begini, tafsir salaf, hadits syarahnya begini, ringkas.
Entah itu tertulis, entah itu suara. Penuhi. Kamu tahu kan? Ahlul batil memenuhi semua itu. Di mana-mana. Orang buka TikTok, orang buka Instagram, orang buka, isinya mereka yang bersuara. Ya, ahlul batil yang menyebarkan kebatilan. Kan kasihan saudara-saudara kita kaum muslimin, awam terutama. Ya itu yang mereka baca. Kok ya adanya itu? Kemana ahlul haq? Mana suara mereka? Ahlul khair, nggak ada suaranya, nggak nongol, nggak ada di situ. Sibuk cekcok debat antara satu dengan yang lainnya. Nggak punya akal sama sekali. Baru kemarin kita dapati, ya Allah, menyayat hati. Orang awam, wallah alam siapa dia, Muslim. Dia apa namanya? Dia bawa, dia upload postingan, ya salah satu postingan mereka membantah fulan, celotehan fulan ini itu. Nah. Dan itu di ujung timur sana, Papua sana, Irian Jaya. Dikomentari oleh orang awam ini, subhanallah, jauh-jauh kalian ke daerah yang minoritas, Islam sedikit, Muslimin sedikit, lemah, untuk bantah-bantah di antara kalian sendiri. Orang butuh tauhid, butuh iman, butuh dakwah, butuh sunnah. Jelaskan apa itu Islam, mereka nggak ngerti. Ini yang kalian sampaikan. Orang awam lebih berakal, lebih ngerti, lebih bijak. Apa isi media sosial dan sarana-sarana ini? Penuhi dunia dengan ilmu. Kalau saja itu yang dilakukan, barokah. Luar biasa. Ini butuh kesabaran. Pelan tapi pasti terus kamu jalan. Kamu sampaikan ayat, hadis, akwal a'imma, qala imam fulan, qala imam fulan. Bukan produk dirimu sendiri. Kan yang disebarkan selama ini produk dirinya sendiri. Berkata ke sana kemari tentang ini, tentang itu. Termasuk nasihat beliau Syekh Rabi' rahimahullah. Ahlul bid'ah dengan berbagai macam madhab dan bendera mereka, di antara mereka dahsyat permusuhan ada. Kebencian dan perselisihan mereka. Tapi mereka dalam tanda kutip pinter menyembunyikan. Nggak mereka angkat itu, nggak mereka tunjukkan ke umum. Orang mengiranya solid saja ini kelompok. Organisasi ini, kelompok ini kayak solid. Padahal gontok-gontokan tajam keras di dalam. Tapi mereka silent. Mereka skut. Tutup mulut. Gak ada yang nulis. Di medsos gak ada yang bersuara. Gak ada yang teriak-teriak. Itu ahlul batil. Bisa berakal seperti itu. Ini yang katanya ahlul haq. Yang katanya ngerti sunnah. Sebodoh itu. Sedikit ada masalah. Dia blow up besar-besaran. Fulan begini, alan begitu. Wala dakwah, wala ilmu, wala hikmah yang dia sebarkan. Gak ada gunanya bagi umat sesuatu yang dia angkat. Kamu punya akal, kamu lihat
dan kamu bandingkan. Yang berbicara dengan ilmu siapa, yang menambah keilmuan kamu siapa, semakin mendekatkan dirimu kepada Allah akhirat siapa. Siapa pula yang ini meja, ini mikrofon, atau itu sarana, itu metode, dia pakai untuk hal-hal yang sia-sia, yang gak ada gunanya tadi. Bahkan merusak. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Maha tahu siapa yang melakukan islah, pembenahan, berbuat baik, manfaat untuk saudaranya, untuk dakwah, untuk umatnya bahkan. Siapa pula yang hanya yufsid, merusak. Tidak ada pembenahan yang dia lakukan. Kita cukupkan sekian, semoga yang tersampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.